Halo teman-teman UMKM Tekstur, kembali lagi bersama kami dalam video penjelasan mengenai pajak untuk UMKM. Pada video kali ini, saya Sri Kusuma akan menjelaskan mengenai tarif dan cara perhitungan pajak penghasilan terutang UMKM. Simak videonya sampai akhir ya. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai tarif dan cara perhitungan untuk PPh terutang UMKM, saya akan sedikit mengulas mengenai kategori UMKM dalam bidang perpajakan. Jadi ada dua kategori, yaitu UMKM dengan peredaran bruto tertentu dan juga UMKM dengan status PKP. Pertama-tama saya akan membahas dulu UMKM dengan peredaran bruto tertentu. Jadi apa sih UMKM dengan peredaran bruto tertentu atau penghasilan bruto tertentu? UMKM tersebut adalah UMKM yang dalam satu tahunnya itu memperoleh peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Jadi jika teman-teman UMKM omsetnya itu dalam satu tahun hanya mencapai 4,8 miliar atau kurang, berarti teman-teman termasuk kategori UMKM dengan penghasilan bruto tertentu. Lalu, bagaimana sih pajak terutang atau perhitungannya? Tarif apa yang digunakan oleh UMKM jenis ini? Nah, untuk UMKM jenis ini, itu bisa menghitung pajak terutangnya dengan menggunakan ketentuan tarif di dalam PP nomor 23. Nah, tarifnya itu adalah sebesar 0,5% dikalikan dengan peredaran bruto setiap bulan. Jadi, jika kita menggunakan ketentuan PP nomor 23 ini, setiap bulannya, wajib pajak UMKM harus menghitung berapa PPh terutangnya. Misalkan, ada UMKM X, pada bulan Januari itu dia memperoleh peredaran bruto sebesar 50 juta. Maka, untuk menghitung PPh terutang pada bulan Januari tersebut, wajib pajak tersebut harus mengalihkan dulu 50 juta dengan tarifnya, yaitu 0,5%, sehingga PPh terutang untuk masa Januari tersebut adalah 2.500.000. Hal ini dilakukan berulang setiap bulannya selama 1 tahun. Jadi setiap bulan itu wajib pajak harus menghitung PPh terutangnya dengan dasar pengenaan pajak adalah peredaran bruto setiap bulannya. Nah, untuk memudahkan dan meringankan UMKM, pemerintah kemudian mengeluarkan kembali aturan atau membuat perubahan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang kita kenal dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP. Jika kita lihat berdasarkan tarifnya, sebenarnya tidak ada perubahan di dalam ketentuan ini. Hanya saja ada perbedaan dalam dasar pengenaan pajaknya. Jika pada ketentuan PP nomor 23 dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto setiap bulan, maka dalam Undang-Undang HPP dasar pengenaan pajaknya adalah peredaran bruto dalam 1 tahun. Jadi untuk menghitung pajak dengan ketentuan Undang-Undang HPP ini, wajib pajak harus menjumlahkan terlebih dahulu penghasilannya dalam 1 tahun. Jika penghasilan tersebut kurang dari 500 juta, maka wajib pajak tidak perlu untuk membayar pajak. Namun, jika penghasilan atau peredaran bruto tersebut lebih dari 500 juta, maka wajib pajak harus membayar pajak dengan selisih dari berapa di atas 500 juta tersebut. Seumpama pada tahun 2022 UMKM X total peredaran bruto setahunnya itu adalah 600 juta. Maka besaran pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak, peredaran bruto yang menjadi dasar pengenaan pajak itu adalah selisihnya, yaitu 600 juta dikurangi dulu dengan 500 juta. Atau kita bisa hitung jadinya 100 juta ya teman-teman. Nah 100 juta inilah yang dikalikan dengan 0,5%. Jadi bukan 600 jutanya yang kita kalikan dengan 0,5%. Nah dengan adanya Undang-Undang HPP ini secara otomatis atau secara langsung kita bisa lihat bahwa jumlah PPh terutang yang kita bayar dalam 1 tahunnya itu akan lebih ringan atau lebih kecil dibandingkan dengan kita pada saat menggunakan peraturan PP nomor 23. Nah, untuk cara perhitungan secara lebih jelasnya, di sini saya sudah memiliki contoh perhitungan pajak UMKM. Saya ibaratkan UMKM X untuk tahun pajak 2022.
Jadi ini ada data terkait masa ini adalah bulan selama 1 tahun, jadi dari Januari hingga Desember. Kemudian ada data peredaran bruto setiap bulannya, ada data kumulasi peredaran bruto atau penjumlahan peredaran bruto setiap bulannya, dan juga ada data perhitungan menggunakan PP nomor 23 dan juga menggunakan Undang-Undang HPP. Pertama kita lihat dahulu untuk masa Januari, di mana peredaran bruto pajak UMKM X pada bulan Januari ini adalah sebesar 50 juta. Jika kita mengacu kepada ketentuan PP nomor 23, maka untuk masa Januari ini, peredaran bruto sebesar 50 juta langsung kita kalikan dengan tarif sebesar 0,5%. Jadi 2.500.000 pada PP 23 masa Januari ini didapatkan dari 0,5% dikali dengan 50 juta. 50 juta ini adalah peredaran bruto masa Januari. Sedangkan jika kita mengacu pada ketentuan Undang-Undang HPP, pada bulan Januari hingga bulan Juni, UMKM X ini tidak perlu membayar pajak karena nilai peredaran brutonya secara kumulatif itu masih kurang atau sama dengan 500 juta. Jadi belum melebihi 500 juta. Kemudian kita lihat lagi pada bulan Juni. Di bulan Juni ini secara kumulatif nilai peredaran bruto UMKM X sudah mencapai 650 juta, yang artinya sudah lebih dari 500 juta. Maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang HPP, pada bulan Juli ini wajib pajak UMKM X itu sudah dapat dikenakan PPh terutang. Nah, bagaimana perhitungan PPh terutangnya? Jadi yang menjadi dasar pengenaan pajak itu adalah selisihnya. Selisih ini adalah 650 juta dikurangi 500 juta atau 150 juta. 150 juta inilah yang akan dikalikan dengan tarif 0,5%. Jadi bukan 650 juta dikali 0,5%, melainkan 150 juta yang dikali 0,5%. Gitu, sehingga dari bulan Juli sampai bulan Desember ini, berdasarkan ketentuan Undang-Undang HPP, itu baru UMKM X akan dikenakan pajak. Selanjutnya kita perhatikan angka yang saya beri warna merah. Ini adalah jumlah akhir dari setiap datanya. Untuk kumulasi peredaran bruto pada bulan Desember itu adalah 1.465 juta. Sedangkan untuk PPh terutangnya ini kita lihat, jika berdasarkan PP nomor 23, maka PPh terutang setahunnya adalah 73.250.000. Sedangkan jika menggunakan Undang-Undang HPP, maka PPh terutang setahun UMKM X ini hanya 48.250.000. Jadi ada keringanan sekitar 25 juta jika UMKM X menghitung pajaknya menggunakan ketentuan Undang-Undang HPP yang sudah berlaku saat ini. Mungkin masih ada pertanyaan juga dari wajib pajak UMKM. Apakah perhitungan pajak UMKM ini harus menggunakan tarif 0,5% sesuai PP 23 atau dapat menggunakan tarif lain? Jawabannya adalah dapat menggunakan tarif lain. Jadi, wajib pajak UMKM ini diberikan pilihan ingin menggunakan PP 23 atau menggunakan tarif PPh pasal 17. Namun, jika menggunakan tarif PPh pasal 17, wajib pajak UMKM harus menyampaikan surat pemberitahuan terlebih dahulu ke KPP tempat wajib pajak terdaftar. Nah, selain itu, jika menggunakan PPh pasal 17 ini, tarif PPh pasal 17, UMKM tidak bisa beralih lagi untuk menggunakan tarif final sesuai PP 23. Jadi jika pada tahun 2022 ini UMKM X memilih untuk menggunakan tarif PPh pasal 17, maka pada tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya, UMKM X ini harus melakukan perhitungan pajak dengan menggunakan tarif PPh pasal 17. Jadi tidak bisa beralih untuk menggunakan tarif final sesuai dengan ketentuan PP nomor 23. Nah, setelah menjelaskan mengenai UMKM dengan penghasilan bruto tertentu, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai UMKM dengan status PKP. Apa sih UMKM dengan status PKP itu? UMKM dengan status PKP adalah UMKM yang dalam 1 tahunnya memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar dan sudah dikukuhkan sebagai PKP.
Jadi hampir sama dengan UMKM kategori sebelumnya. Pada UMKM kategori ini, wajib pajak juga dapat memilih ingin menggunakan perhitungan tarif PPh pasal 17 atau ketentuan pasal 31E. Namun, jika menggunakan ketentuan pasal 31E, di sini terdapat pembatasan peredaran bruto, yaitu hanya peredaran bruto 4,8 miliar sampai 50 miliar saja yang dapat memanfaatkan fasilitas pasal 31E ini. Untuk tarifnya sendiri dapat kita lihat seperti di layar. Jika menggunakan ketentuan pasal 31E, itu terdapat pemotongan sebesar 50% dikali tarif PPh badan, kemudian dikalikan dengan PKP memperoleh fasilitas. Selanjutnya dijumlahkan dengan tarif PPh badan pada saat perhitungan tahun pajak tersebut dikalikan dengan PKP tidak memperoleh fasilitas. Sedangkan jika menggunakan perhitungan berdasarkan tarif PPh pasal 17, kita dapat langsung mengalihkan penghasilan kena pajak kita dengan tarif PPh badan pada saat tahun perhitungan pajak terutangnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya sudah memiliki ilustrasi contoh perhitungan pajak UMKM sesuai dengan ketentuan pasal 31E. Di sini disebutkan bahwa Tuan Agus adalah seorang pengusaha kuliner yang pada tahun 2021 peredaran bruto usahanya mencapai 6 miliar dengan penghasilan kena pajak sebesar 2 miliar. Berdasarkan ketentuan pasal 31E, pertama-tama kita harus mengetahui dulu berapa penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitasnya. Untuk itu kita hitung dulu 4,8 miliar kita bagi dengan peredaran bruto usaha Tuan Agus yaitu 6 miliar. Kemudian kita kalikan dengan penghasilan kena pajaknya sebesar 22 miliar dan menghasilkan 1,6 miliar. Setelah mengetahui penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas, selanjutnya kita hitung lagi penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitasnya dengan cara mengurangkan penghasilan kena pajak dengan penghasilan kena pajak yang memperoleh fasilitas. Dalam hal ini berarti 2 miliar dikurangi dengan 1,6 miliar, menghasilkan 400 juta. Setelah mengetahui penghasilan yang kena pajak yang memperoleh fasilitas dan yang tidak memperoleh fasilitas, kita baru dapat menghitung PPh terutangnya. Yang pertama kita hitung dulu 50% dikali 22% dikali dengan 1,6 miliar. Jadi 22% ini adalah tarif PPh badannya. Lalu kita mendapatkan 176 juta. Setelah itu kita kalikan kembali tarif PPh badannya dengan 400 juta. 400 juta ini adalah penghasilan kena pajak yang tidak memperoleh fasilitas. Lalu kita mendapatkan hasil 88 juta. Jadi berdasarkan ilustrasi tadi, jumlah PPh terutang yang harus dibayarkan Tuan Agus adalah 264 juta, yaitu hasil penjumlahan dari 176 juta ditambah dengan 88 juta rupiah. Baik, sekian penjelasan saya mengenai tarif dan cara perhitungan pajak UMKM. Apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan selama penjelasan tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan tersebut. Dan sampai jumpa pada video penjelasan UMKM Tekstur berikutnya.